Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Dims Gadget Review ya. Hari ini kita bakal review eh, ini dashcam mobil ya, tapi ini tergolong murah sekali ya teman-teman. Jadi harganya saya beli cuma 170 ribuan ya. Dia ini modelnya gede begini ya. Jadi ini juga termasuk kamera ini buat kalau misalnya mau mundur itu bisa dilihat dari sini. Dia kompatibel juga sama kamera buat mundur ya. Jadi seperti itu. Dari boxnya sendiri kita lihat di sini ada HD video recording 4 inch 170 degree wide angle, ini kamera buat yang ke depannya ya. Rear view-nya, nah dia ada untuk parkir ya, ada beginiannya. Jadi untuk loop recording ya, dia kalau misalnya sudah SD card-nya sudah penuh, dia akan menimpa kembali ya. G sensor ini kayak kalau misalnya kita lagi tubruk kan jeder gitu ya, katanya sih masih bisa merekam dengan baik ya. Lalu ada mic-nya juga, kita lihat di belakangnya, oh sama ya. Oke, jadi ini kalau misalnya teman-teman mau beli, saya sertakan deskripsinya di kolom komentar ya. Nah ini fiturnya HD kamera, Ambarella 70 CPU, 170 degree high resolution ya, kamera 5 megapiksel dan etc dan lain-lain ya. Jadi ini untuk USB-nya di 5 volt ya. Jadi kalau misalnya ke 12 volt dilangsungin nggak bisa ya teman-teman ya. Harus dia pakai adaptor. Ya nanti kita akan tes di sini dengan ya seperti ya pakai ini aja ya. Jadi ini kamera lama, jadi ini yang saya punya, jadi adaptornya kayak begini. Jadi dia ada 5 volt ya di sini ya, nggak bisa untuk langsung 12 volt karena bakal terbakar adanya kameranya. Kita buka aja ya. Oke, di sini kita unboxing saja. Di sini ada panduan penggunaan Puktop, jadi mereknya Puktop ya. Oke, jadi ini untuk dashcamnya, setahu saya dia kalau dinyalain ya langsung bisa nih di sini. Wih, bener bisa. Oke, ya mati langsung karena emang ini ya harus pakai dicolok. Di atas ada untuk kamera belakang ya. Oke, di sini untuk charging pointnya, ini untuk SD card kita udah saya sih udah beli 16 GB aja ya kemarin, karena saya pakai kamera dashcam yang lama 64 GB itu 6 jam. Harusnya 16 GB itu seperempatnya, berarti 2 jam merekam ya, itu cukup. Nah ini bisa di atas ke bawahin. Ini untuk pengaitnya ya. Nah di sini juga dia ada lubang-lubang untuk kalau misalnya panas dia bisa bisa udara panasnya bisa terbuang ya. Dan di sini kamera depannya tidak bisa diapa-apain. Nah, kita ini dulu ya. Oke, di sini ada apa? Di sini ada adaptornya ya, yang 5 volt. Lalu ada kamera belakang. Kita buka saja. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada extensionnya panjang banget ya. Jadi ini untuk kalau nggak salah ini terhubung ke lampu mundur ya. Jadi kalau dia lampu mundur, kita pas nyala mundur dia langsung kebuka ini kameranya ya. Ini ada lampunya juga tapi kayaknya nggak night vision ya. Oke, kita lagi ini buat ininya, cantolannya ya. Nah, jadi ini nanti di sini oke kayak gini klak gitu ya. Ya gitulah. Oke, lalu ada buku petunjuk penggunaan bahasa China dan bahasa Inggris ya. Oke, kita akan lihat. Nah ini ada adhesifnya untuk kamera belakang ya, sini. Oke, jadi kita colokin dulu aja si adaptornya ke sini ya, biar kita bisa lihat ada apa aja ininya. Kita langsung colokin aja ke sini, cut, tuh ya. Oi, langsung nyala. Oke, jadi please insert SD card. Ya, jadi ini untuk kayak ini kamera depannya yang ini.
Nah, ini kamera belakang. Oke, kita bakal go through ke menunya ya. Di sini ada M. Coba. Ini ada M, ada nyala, atas bawah, oke. Nah, oke kita. Oh, ini kalau M ini mindahin dari ini foto ya. Ini buat ke file. Nah, ini ada 1296p ya, berarti 9 apa? Lebih dari 1080p ya. Kalau untuk menunya kita kayaknya harus tekan M-nya lama. Nah, resolution oke. Ada 1080, ada 1296 ke atas ke bawahnya, karena kita mau yang paling oke ya. Kita hajar aja yang paling tinggi. Ini dual cam ya, cyclic record, interval record, high dynamic range buat malam-malam. Exposure oke, tidak perlu. Motion detection ini apa aja lah. Ini kalau buat parkir ya tuh. Kalau recording on, date stamp-nya on, car number, headlight warning. Nah, begitu ya. Kalau ditekan M-nya lagi, dia ada LCD brightness ya. Jadi kalau misalnya 30 detik dia mati. Frekuensinya di 50 atau 60. Ini kalau misalnya lampu dia nanti jadi flicker ya. Beep soundnya ini kebawahin beep soundnya, kita matiin aja biar nggak berisik ya. Language dia ada di English dan yang saya tidak tahu. Date time 2026, 2027 ini atas bawah, karena sekarang itu bulan Maret. Ini tahun, bulan, hari ya. Format ini untuk SD card ya. Ini default setting, versi segala macam. Nah, ini untuk video. Kalau misalnya untuk foto, kita lihat ya menunya, capture mode, di single shot atau dia kayak time lapse gitu. Ya, resolusinya di 5 ini paling ada 10 mega. Oke, kita paling gede aja ya. Continue shooting, kualitas fine, oke, sharpness dan segala macam nih. Kayaknya kita nggak terlalu banyak make untuk si foto ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya ini ditekan atas bawah, coba kita tekan. Oh, kalau ini ya, ini buat yang si ini aja nih, buat yang kamera depan. Coba bisa nggak kita ketik? Oh, nggak bisa. Oke, nah kalau ini yang kamera depannya yang mengarah ke depan. Oke, ini belakang udah itu doang kayaknya ya. Coba kita yang belakang bawah itu nggak ada. Oke, jadi seperti itu. Coba kita masukin SD card ya teman-teman. Jadi kayaknya kalau misalnya dashcam yang murah-murah gini, SD cardnya nggak perlu yang sampai kenceng-kenceng banget ya teman-teman. Nggak perlu yang jelimet amat SD cardnya. Jadi ini aja cukup. Oke, ini sudah ya. Nah, dia kalau misalnya nyala langsung merekam begini ya. Kita bisa cancel aja. Enggak deh, ini dengan oke. Nah, jadi 16 GB itu hanya kalau misalnya 1296 pixel di 47 menit dia merekam teman-teman ya. Coba kita, nah kalau di sini dicek ya. Nah, itu ada suaranya ya. Jadi dia playbacknya di 1080 Full HD. Kalau misalnya merekamnya di kualitas yang lebih bagus ya. Nah, ini coba kita format aja. Oke, format. Oke, lanjut ya. 50 menit untuk 1296 pixel. Nah, coba kita pasang kamera belakangnya ya. Jadi jadi saya udah install kameranya di sini ya. Untuk kabel merahnya ini kita hubungkan dengan lampu mundur ya teman-teman ya. Lampu mundur di sini sendiri. Untuk kabelnya di hijau strip hitam. Jadi saya sambungin dia dengan
hijau strip hitam ya di sini ya. Nah, kalau misalnya kita coba ya di sini kita nyalain dulu lalu pindah ke R. Oke. Ini dia nyala. Ini juga nyala. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman lihat kutub positif dari lampu mundur aja teman-teman ya. Oke. Lalu kita bisa lihat di sini. Aduh. Jadi nanya rekomendasi mie ayam sampai sekarang nggak berhenti. Kecilin dulu. Ini saya majukan dulu biar nyala dia ya. Nah, itu dia, kalau misalnya dia langsung bisa merekam ya. Ketika nyala langsung kontak dengan arus ya. Jadi ini kalau teman-teman pencet kunci kontak ke ACC, plug, dia udah langsung nyala. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngelihat ini kita udahin kita udahin dulu ya. Kita ke atas bawahin ya. Kalau ini dual kamera tuh, kamera yang ininya bisa kelihatan dan juga kamera ke depan ya. Nah, ini kamera mundur, kamera di belakang ya. Bisa kamera depan saja, kamera kabin, atau kamera belakang aja. Nah, kalau misalnya di sini ke R, dia apakah ada tandanya? Sementara sih saya belum tahu gimana caranya. Tadi sih keluar tanda, nah begitu. Tapi tidak berapa lama dia langsung ini lagi. Tapi nggak ada masalah, nanti kita akan utak-atik ya. Kita kepain lagi. Jadi seperti itu. Kalau untuk ini ya, kalau untuk teman-teman mau lihat footage-nya bisa di sini. Nah, cukup oke sih. Kita bakal lihat nanti yang malamnya gimana ya. Tuh ya, saya set di yang ini semuanya rekam terus. Oke. Jadi untuk kita ke atasin. Ini sebenarnya bisa dikatasin dari sini ya. Jadi teman-teman bisa dengan bebas leluasa ngatur ininya, angle-nya ya. Cuma dia nggak terlalu wide aja ya, jadi cuma 170. Ini kalau menurut saya sih cukup ya. Ini remang-remang tuh, teman-teman bisa lihat siang-siang di garasi saya remang-remang, tapi dia gambarnya cukup jernih ya. Oke, jadi seperti itu aja menurut saya. Nanti kita bakal lihat untuk ininya ya, untuk footage-nya ya kalau sudah merekam. Nah, ini kabelnya sendiri saya ke atasin ya. Kalau untuk kamera belakang karena agak ribet, saya ke atasin, emang agak kurang rapi, tapi nanti kita rapin lagi. Kalau yang 12 volt ini ke bawah, jadi semuanya ke bawah dari sini ya. Ya teman-teman, tergantung enaknya aja gimana sih ya. Kalau saya sih enaknya begitu. Oke, jadi itu aja. Thank you for watching. Jadi ketemu lagi dengan gadget selanjutnya dari Dims Gadget Review ya. Oke, itu aja. Thank you for watching. Dims sign out. Thank you.